Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Ahmad Murodi kembali menjumpai Anda. Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terus meluas. Lalu seberapa efektifkah pelaksanaan PPKM darurat ini dan apa saja sanksi bagi yang melanggar PPKM darurat? Ikuti perbincangannya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Dipersembahkan oleh saat ini kami sudah bersama dengan Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro, Dr. Kusmedi Priharto. Halo Dr. Kusmedi, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Ferdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kusmedi, ini kan PPKM darurat, sekarang tanggal 7 artinya sudah memasuki hari kelima. Sejauh ini dari Satgas evaluasinya seperti apa, Dok? Ya, memang tidak mudah ya melakukan sesuatu yang baru, walaupun awalnya kita sudah memulai dengan PPKM skala mikro dan sekarang meningkat pada PPKM skala darurat. Masih perlu banyak sosialisasi, baik itu kepada aparat kita sendiri, teman-teman dari jajaran kementerian, jajaran Satgas, juga sosialisasi terhadap masyarakat yang harusnya memang semua ini pelakunya ada di masyarakat, sehingga arwah daripada PPKM itu sebenarnya bagaimana pemberdayaan masyarakat dan bagaimana bergotong royong untuk menyelesaikan masalah COVID ini sendiri. Karena terus terang kalau semuanya dibebankan kepada kesehatan sangat tidak mungkin sekali terhadap hal itu. Oke, Dok, ini kan kita tahu bahwa sebetulnya di hari Kamis lalu itu Pak Luhut sudah menyebutkan atau sudah mengumumkan PPKM darurat ini dan kemudian poin-poinnya sendiri sudah dijabarkan begitu, dan sosialisasinya juga gencar ya lewat media sosial maupun juga media-media konvensional begitu. Sabtu Minggu memang tidak terlihat ya karena memang masih libur gitu, tapi begitu hari Senin kita bisa lihat kemacetan di berbagai titik ini karena masyarakat begitu ya, masih banyak yang dipaksa untuk tetap WFO di kantor. Ini apa yang salah nih menurut Satgas? Nah, itu dia sinkronisasinya. Artinya kita belum betul-betul taat dan paham sebenarnya wabah ini bagaimana meluasnya. Tetapi makin ke belakang kita tahu bahwa banyak sekali mutasi terjadi dan banyak jenis mutasi di Indonesia, akibatnya penularannya begitu masif. Itu pun orang kita masih belum takut terhadap hal tersebut. Nah, ketika semua aturan dibuat, tetapi ujung-ujung atasnya kan bagaimana orang ini bekerja untuk mendapatkan uang supaya dia bisa hidup sehari-harinya. Makanya di dalam hal ini perlu diberitahukan kepada para pimpinan perusahaan, seperti kemarin kita lihat yang masif di medsos juga, di mana Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, mendapatkan tempat-tempat di mana mereka pimpinannya masih menginginkan kantornya buka. Nah, pada posisi itu tentunya yang namanya pegawai sebagai seorang yang ada di bawah pimpinannya ya mau tidak mau dia mau bekerja supaya dia dapat uang terhadap itu semuanya. Nah, ini yang memang yang berat, karena pada waktu masih PPKM skala mikro itu Satgas juga menyediakan pada waktu itu ya uang makan 50.000 untuk setiap orang yang melakukan karantina. Itu disediakan untuk 10.000 orang. Tidak satu rupiah pun terserap terhadap itu. Jadi memang melakukan sosialisasi ini tidak mudah, perlu effort yang kuat dan betul-betul perlu diterapkan kepada mereka-mereka semua, baik itu di level-level seperti
lurah, RW, RT, sama yang di pimpinan-pimpinan perusahaan tadi itu. Kalau itu masih tidak bisa disadarkan, maka tidak ada gunanya kita membatasi apapun di mana-mana. Di Jakarta itu jalan masuk ke Jakarta itu kan nggak 1-2, banyak sekali, sehingga orang ditutup di jalan yang besar, dia bisa cari jalan-jalan yang lain yang lebih dia sudah hafal daripada kita petugas sendiri untuk menghafalkan hal tersebut. Iya, belum kalau kita hitung mungkin jalan-jalan tikus atau jalan-jalan alternatif begitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya lubang yang harus dijaga begitu supaya masyarakat dari luar Jakarta tidak ke Jakarta. Tapi tadi Anda sempat mention juga soal bagaimana kepemimpinan di daerah bahkan untuk level lurah. Ini cukup menarik ya. Ketika kita tahu bahwa biasanya kan pemimpin itu harus memberikan contoh, harus memberikan teladan. Tapi kita tahu juga bahkan di hari pertama, itu tanggal 3 Juli, itu ada kasus lurah di Pancoran Mas Depok justru malah menggelar hajatan. Ini apa yang Anda lihat dari ini gitu? Kita tahu bahwa mereka harusnya menjadi teladan, tapi malah justru memberikan contoh yang buruk. Ya, jadi konsep dari PPKM skala mikro pada waktu itu ya, belum masuk yang ke darurat, itu kita kan tidak memungkinkan semua proses itu ditarik ke nasional. Sehingga kita turunkan mereka ke grassroots yang langsung kepada masyarakat dengan kita berikan pimpinan satgas di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan kampung itu adalah lurah. Kenapa lurah yang kita pilih pada waktu itu? Karena lurah itu adalah organ pemerintah yang paling ujung di daerah-daerah. Sehingga tanggung jawab sebagai pemimpin di situ itu masih kepanjangan tangan daripada pemerintah. Nah, sekarang tergantung bagaimana lurah itu melakukan kepemimpinan, melakukan koordinasi dengan mereka-mereka yang ada di bawah. Kita membuat model di 7 titik, di 7 provinsi. Mulai dari Jakarta sampai dengan Bali. Itu kita sudah punya dan kita sudah memonitor sampai sekarang. Kebetulan memang mereka yang kita bimbing itu lurahnya cerdas. Bagaimana dia melakukan koordinasi dengan RT, RW, dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah yang kita inginkan bagaimana menuntut masyarakat bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan masalah COVID ini bersama-sama. Karena penularan itu kan dari kita ke kita. Iya. Jadi kalau kitanya sendiri nggak bisa bertanggung jawab, ya jangan berharap COVID ini akan selesai. Seperti itu. Iya, sudah 16 bulan padahal ya COVID-nya melanda masuk ke Indonesia, tapi kemudian kesadaran masyarakat, apalagi juga beberapa pemimpinnya juga masih rendah gitu. Dr. Kusmedi, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa, 30 Minutes with Satgas COVID-19 akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Kita kembali berbincang dengan Dr. Kusmedi. Dok, ini kalau kita lihat juga sebetulnya memprihatinkan kalau dari sudut pandang kita sendiri aja begitu. Masih ada beberapa tempat ibadah yang tetap menggelar ibadah, kemudian juga padahal itu dilarang. Kemudian juga tempat makan, ya bukan restoran-restoran yang mewah, tapi kemudian warteg-warteg kita lihat di pinggir jalan pun itu masih menerima dine-in begitu. Artinya sebetulnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan PPKM darurat ini masih sangat rendah. Ini apakah kemudian pengawasannya yang perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa, Dok? Jadi gini, ada 2 bisa kita lakukan. Pertama, tentunya menggunakan law enforcement yang kuat. Yang kedua adalah bagaimana menyadarkan masyarakat. Menyadarkan masyarakat tentunya adalah perubahan perilaku. Karena kita sudah tahu bahwa dari awal kita sudah melihat bahwa virus ini tidak akan sebentar. 5 tahun saja belum tentu dia sudah hilang dari bumi ini. Mungkin dia berkepanjangan seperti flu seperti itu sepanjang masa ada. Sehingga kita sudah memberikan rekomendasi kepada teman-teman sekalian
mari kita mulai menata masyarakat untuk hidup bersama COVID. Bagaimana kita akrab dengan COVID, bagaimana kita harus menghadapi COVID. Kalau harus pakai masker, ya itu jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Karena memang virus ini kan masuknya lewat rongga hidung, lewat rongga mulut, lewat mata seperti itu. Untuk mencapai rongga mulut mata itu tangan kita juga masih bisa kemana-mana terhadap itu. Jadi sudah jelas sekali ketika kita menjelaskan 3M itu apa, sosialisasi pun sudah cukup banyak dibuat. Sekarang kalau Mas lihat bagaimana kondisi rumah sakit. Kalau Anda lihat ke IGD-nya itu telentang di bawah, di jalan dan di mana-mana, tunggu di mobil dan sebagainya itu banyak sekali. Teman-teman saya yang gugur sudah sangat banyak sekali. Kemarin selama 3 hari ini saja saya monitor di institusi kesehatan DKI, itu 9 sampai 10 orang tewas akibat hal itu semuanya. Sekarang sudah mulai oksigen tidak ada, masyarakat lari-lari cari oksigen ke sana sini. Obat mulai kurang, walaupun Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain berusaha untuk semuanya tetap harus ada. Tetapi kan tidak bisa kita menyelesaikan semua itu dengan masifnya penularan yang ada semacam ini. Dengan ganasnya penyakit itu, kalau yang awal-awal dulu masih dia belum punya daya tahan untuk virusnya sendiri, itu dia cepat mati ketika kita bisa berhidup dengan tata hidup yang bagus. Tetapi sekarang pun sudah menggunakan tata hidup yang bagus pun umatnya sudah lebih ganas karena dia tahu bahwa ada vaksin, dia menjadi lebih harus memperkuat dirinya, ada obat, orang harus vaksin virus harus memperkuat dirinya, sehingga virus yang ada sekarang itu sudah virus-virus yang begitu ganas untuk memberikan penyerangan kepada kita manusia. Dok, mengapa sih sebetulnya begitu sulit untuk mengubah perilaku masyarakat? Kalau kita ingat sebetulnya kan ajakan atau pedoman-pedoman new normal itu kan sudah sejak tahun lalu, dari 2020 sudah disosialisasikan di mana-mana begitu, 3M bahkan sampai 5M begitu. Tapi kemudian masih banyak masyarakat yang pakai masker pun sebetulnya hanya syarat aja, taruhnya di dagu gitu, bukan di hidung, bukan di mulut begitu. Kenapa begitu sulit untuk mengubah perilaku masyarakat? Itu dia, jadi disinilah kita diuji betul bahwa perilaku masyarakat bukan hanya Indonesia ya, perilaku masyarakat dunia itu tidak cukup bagus terhadap kesehatan, sehingga kuman ini kemana-mana. Kalau kita lihat di negara-negara lain pun seperti itu, tetapi karena ini perubahan perilaku tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang cepat, maka beberapa negara melakukan yang namanya law enforcement yang kuat. Negara-negara yang kecil, misalnya seperti Singapura, misalnya seperti Australia yang penduduknya tidak banyak, mereka mudah melakukan itu. Tetapi kalau negara kita, nggak usah seluruh Indonesia, DKI Jakarta sajalah, yang di tengah perkotaan sama yang 1 meter di jalan-jalan di belakang jalan yang besar-besar itu, apakah nggak sulit menata mereka semua dengan hal itu yang ada? Jadi nggak mungkin kita hanya cuma bicara program begitu saja, tetapi harus ada pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap itu, Mas. Nah, ini kan kita tahu PPKM darurat dilaksanakan begitu, tapi kemudian juga vaksinasi juga gencar ya. Ini kerja keroyokan, TNI Polri dilibatkan, instansi lain juga dilibatkan untuk mengejar target vaksinasi. Nah, yang ingin saya tahu di masa PPKM darurat ini vaksinasinya apakah akan ada modifikasi secara teknis atau bagaimana? Ya, memang itu harus kita pikirkan kembali karena kalau kita menatanya pun tidak mudah. Kemarin pada waktu awal sebenarnya sudah ditata dengan menggunakan jam sekian, nomor sekian sampai sekian, jam sekian, nomor sekian, supaya mereka tidak berkumpul. Tapi kembali lagi ya masyarakat kita yang susah diatur. Dia harusnya datang jam 10, dia datang jam 7 sudah di depan pintu. Ya petugasnya juga bingung menata yang semacam itu, Pak. Nah itu dia, padahal kan vaksin sudah ada, sudah disiapkan semua.
itu. Dan kemudian yang juga ingin kita tahu adalah soal pemerataan vaksin. Mungkin tidak semua daerah itu punya alokasi vaksin yang sama. Nah, apakah kemudian ada kebijakan atau koordinasi dari sesama kepala daerah apabila sebuah daerah itu punya kelebihan vaksin maka bisa dialokasikan ke daerah lain yang kurang atau seperti apa? Ya, jadi kebijakan vaksin itu memang diatur oleh nasional. Tetapi menurut hemat saya itu lebih baik distribusi ataupun pemberian vaksinnya itu diatur oleh daerah sendiri, karena daerah yang tahu terhadap itu. Nasional pasti berpikir bahwa daerah-daerah yang kasusnya banyak, mereka daerahnya itu padat, mereka diberikan vaksin yang lebih banyak untuk menahan itu semuanya. Sedangkan daerah-daerah yang kasusnya sedikit dan jumlah penduduknya tidak rapat seperti itu, mereka mengerem dulu untuk hal itu, karena kan vaksinnya juga datangnya tidak sekaligus semuanya ada. Tetapi semua akan divaksin karena kita sudah punya penilaian bahwa 70% masyarakat Indonesia itu harus divaksin kalau itu diharapkan terjadi herd immunity. Nah, ini yang harusnya kita memang sama-sama mengerti. Iya, sama tadi masyarakat kita mah sukar untuk ditata betul-betul gitu, dibilang bahwa yang kayak gini nggak perlu dirawat di rumah sakit, pulang aja di rumah. Di rumah bisa mandiri, bisa menghubungi ini, itu, dan sebagainya. Tetapi mereka khawatir di rumah. Akhirnya semua lari berduyun-duyun di rumah sakit. Padahal di rumah sakit juga pelayanannya kan jadi mutunya kurang. Karena tenaganya juga nggak mungkin mencapai kondisi itu. Menjadi semua orang memperhatikan satu pasien. Dan sekarang kan juga sebetulnya sudah ada telemedicine ya, itu mungkin juga nanti akan kita bahas, tapi mungkin di segmen berikutnya kita akan lebih bahas soal target dari PPKM darurat ini nantinya akan seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, masih bersama saya dalam 30 Minutes with Satgas COVID-19. Kita kembali berbincang dengan Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi, ini sebetulnya ketika Pak Luhut waktu itu menyampaikan soal PPKM darurat ini kan sebetulnya dia juga sempat bilang soal target ya. Diharapkan nanti setelah tanggal 20 itu positivity rate-nya bisa di bawah 10%. Dan kemudian juga angka penambahan kasus per hari juga diharapkan juga ditekan sampai 10.000 bahkan di bawahnya. Nah, optimistiskah target itu bisa tercapai? Kita harus optimis, Mas. Kita harus optimis. Karena begini, kita mesti memberikan pengertian kepada masyarakat. Makin kita tidak patuh, makin akan panjang sekali kondisi ini berlangsung. Dan tentunya PPKM darurat pasti akan berlangsung panjang kalau kitanya tidak patuh terhadap aturan-aturan itu semuanya. Karena kan kita sudah menilai, mengukur apabila orang di rumah tidak ada penularan kepada yang lain, kemudian kumannya menjadi sedikit, kita lebih mudah mengatasi hal tersebut. Apalagi dikejar dengan vaksinasi, diharapkan terjadi herd immunity menjadi lebih cepat. Memang kalau kondisi yang seperti ini, herd immunity itu bisa tercapai misalnya karena pasien jadi sudah tertular keluar daya tahan tubuhnya, kemudian dia mempunyai daya tubuh itu sendiri. Tetapi melewati fase sakit. Melewati fase sakit itu pembiayaannya banyak sekali. Belum tentu dia bisa hidup melewati itu. Kalau dia bisa hidup melewati itu ya alhamdulillah gitu kan. Tetapi kalau enggak kan sudah menghabiskan uang banyak, orangnya akhirnya meninggal dan sebagainya. Vaksinasi adalah salah satu bagian daripada bagaimana kita membuat pertahanan di masyarakat. Oke, ini mungkin terakhir Dok, pesan kepada masyarakat yang memang serba sulit ya. Mereka harus kembali menghadapi serangkaian pembatasan di sana-sini begitu, tapi di satu sisi ini demi kebaikan masyarakat sendiri. Ya, percayalah apa yang diinginkan atau yang ditata oleh negara itu sesuatu yang baik. Bagaimana kita menjalankan semuanya supaya kita itu bisa
melewati masa yang sulit ini, masa yang ganas ini, supaya kita bisa betul-betul selamat untuk melewatinya gitu. Kalau kita tidak patuh, pasti tidak bisa. Dan kita sudah tahu bahwa semua sangat bergantung kepada masyarakat. Sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya negara membuat program terhadap itu semua, kalau masyarakatnya tidak pernah patuh, maka semuanya tidak akan pernah bisa diselesaikan. Betul. Jadi kami sangat berharap kepada masyarakat untuk patuhlah terhadap tata aturan yang sudah dibuat oleh negara, supaya kita tetap bisa menjalankan ini, melewatinya dengan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Dr. Kusmedi. Ini kita harapkan memang sesuai dengan target, angka kasusnya bisa terus menurun, begitu ya. Tapi masyarakat juga harus berperan aktif untuk bisa mencapai target itu. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk Dr. Kusmedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan pemirsa, demikianlah 30 menit with Satgas COVID-19 hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Murudi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.